Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pelajaran matematika untuk kelas 4 SD. Nah, saya berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada video kali ini, kita akan membahas bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan itu bukan hanya pecahan biasa saja. Di sini ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Kita akan belajar yang pertama, yaitu pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, atau dinyatakan dengan A per B, di mana A, bilangan A disebut sebagai pembilang dan bilangan B disebut sebagai penyebut. Di pecahan biasa ini ada dua jenis pecahan biasa. Yang pertama, pecahan biasa murni, dan yang kedua, pecahan biasa tidak murni. Yuk kita cari tahu apa itu pecahan biasa murni dan apa itu pecahan biasa tidak murni. Yang pertama, pecahan biasa murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh, 3/5. Pembilangnya 3 lebih kecil dari penyebutnya 5. 8/10. Pembilangnya 8 lebih kecil dari penyebutnya 10. Dan 6/9. Pembilangnya 6 lebih kecil dari penyebutnya 10. Yang kedua, pecahan biasa tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh, 5/3. Pembilangnya 5 lebih besar dari penyebutnya 3. 7/4. Pembilangnya 7 lebih besar dari penyebutnya 4. Dan 11, pembilangnya lebih besar dari penyebutnya 7. Dari pecahan biasa tidak murni ini dapat kita ubah menjadi pecahan campuran. 2. Pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan campuran dinyatakan dalam bentuk A, B per C, di mana A adalah bilangan bulat, B adalah pembilang, dan C adalah penyebut. Nah, kita akan belajar mengubah pecahan biasa tidak murni ke dalam bentuk pecahan campuran. Di sini sudah ada 1/5/7. Bagaimana caranya menyelesaikan untuk menjadi pecahan biasa? Kita lihat di samping. Penyebut dikali bilangan bulat ditambah dengan pembilang per penyebut. Penyebutnya di sini adalah 7 dikali
bilangan bulat, yaitu 1 ditambah 5 sebagai pembilang. Hasilnya adalah 7 kali 1 sama dengan 7 ditambah 5 per 7. Hasilnya adalah 12 per 7. Itulah dalam bentuk pecahan biasa. Selain kita mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, kita juga harus belajar mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa yang bisa diubah menjadi pecahan campuran memiliki pembilang yang lebih besar dari penyebut atau dikatakan dengan pecahan biasa tidak murni. Contoh, 9/4 bentuk pecahan campurannya adalah 21/4. Bagaimana cara mendapatkan 21/4? Yaitu kita lihat di samping kanan. 9 dibagi 4 itu tidak bisa. Kita cari yang mendekati. 9 dibagi 4 sama dengan 2. Ditulis di atas 2. 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, di sini kita akan mengurangi 9 dikurang 8, jumlahnya 1. Yuk, kita lihat. Hasilnya 2 disebut sebagai bilangan bulat. Dan sisanya 1 kita jadikan pembilang. Dan penyebutnya tetap 4. Nah, sekarang kita belajar pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Ditulis dengan menggunakan tanda koma. Cara membaca pecahan desimal adalah, kita lihat di bawah, 0,3 dibaca 0,3 atau 3/10. 0,25 dibaca 0,25 atau 25/100. 0,125 dibaca 0,125 atau 125/1000. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa adalah yang pertama, jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Contoh, 0,3, maka bentuk pecahannya 3/10. Yang kedua, jika terdapat dua angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Contoh, 0,25. Maka bentuk pecahannya 25/100. Yang ketiga, jika terdapat 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya 1000. Contoh, 0,125, maka bentuk pecahannya adalah 125/1000. Kita lanjut ke persen.
Pernahkah kalian menjumpai potongan harga atau diskon saat berada di pusat perbelanjaan seperti contoh gambar di samping? Diskon di samping dibaca dengan persen. Contoh, diskon 70%. Apa itu persen? Persen adalah bentuk lain dari pecahan yang berpenyebut 100 dan ditulis dengan lambang 0 garis miring 0. Cara membaca persen dan mengubah persen ke pecahan biasa. Di sini sudah ada angka 3 dan lambang persen. Cara membacanya adalah 3% dan bentuk pecahan biasanya 3/100. Di bawahnya ada angka 45 dan lambang persen. Cara membacanya adalah 45% dan pecahan biasanya adalah 45/100. Selanjutnya yang di bawah, angka 90 dan lambang persen dibaca 90% dan bentuk pecahan biasanya adalah 90/100. Nah, demikian pembahasan kita tentang berbagai bentuk pecahan matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.